Kembali bersama kami, salah satu pecahan surga di garis pantai Buton Selatan tergambar dalam hamparan pasir putih di Pulau Liwung Tokidi atau yang kerap disebut Pulau Ular. Padang savana yang membentang luas di tengah pulau kerap dijelajahi masyarakat menggunakan motor trail. Bahkan tidak jarang para pemburu senja berkumpul sambil bertenda di pinggir pantai. Pemirsa, inilah Penapaki Indonesia, memperingati ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dan ulang tahun ke-31 RCTI. Persembahan Brigita Verlina, Alfian Prayudi, dan Nanda Sinaga. Hangatnya mentari menyapu perjalanan saya menuju puncak Bukit Lamando. Dari atas ketinggian 999 meter di atas permukaan laut, sejauh mata memandang, padang rumput membentang. Tebingan istimewa negeri di dataran Sulawesi Tenggara ini menambah syadu awal perjalanan saya menuju Pulau Siompu. Riuh suara gandrang terdengar membangkitkan semangat. Memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia, warga menggelar Festival Ketinting. Festival ini merupakan salah satu tradisi di Pulau Siompu. Kapal Ketinting biasa digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut. Namun, memasuki bulan kemerdekaan, nelayan bersama keluarga menambah ornamen merah putih di sekitar area Ketinting. Beberapa ketinting beradu kecepatan. Saya pun tak mau ketinggalan larut dalam kemeriahan ini. Selamat berlayar. Sampai basah kayak gini. Awal ya pas pertama kali mau ikutan lomba, deg-degannya minta ampun. Tapi begitu sampai di tengah, beradu dengan ketinting yang lainnya, ternyata seru banget. Senang sekali bisa merasakan dan menjadi saksi bagaimana kehidupan dari masyarakat pesisir di Siompu. Pulau Siompu terbagi menjadi dua bagian, Kecamatan Siompu dan Siompu Barat. Dikelilingi air laut membuat struktur daratan di pulau ini kebanyakan berbatuan karang dan keras. Sebagian menggantungkan hidup pada laut, sebagian lainnya menjadi petani singkong yang merupakan makanan pokok warga Siompu. Setiap harinya, ibu-ibu ini mengolah singkong menjadi makanan khas Siompu, kasuami. Apalagi rasanya gurih, biasa disajikan bersama dengan ikan bakar atau lauk pauk lainnya. Makasih Bu. Nah pemirsa, setelah 5-15 menit memasak, akhirnya kasuami baik yang hitam ataupun yang putih sudah jadi.
melanjutkan perjalanan menuju Pulau Liwutongkidi. Menggunakan perahu dan ditemani sinar matahari, saya menempuh perjalanan 45 menit menuju pulau tak berpenghuni yang biasa dikenal orang dengan Pulau Ular. Pulau Liwutongkidi atau Pulau Ular letaknya berada di antara Pulau Siompu dan Pulau Kadatua. Luasnya hanya 1000 km persegi, namun menyuguhkan pesona bawah laut dengan aneka jenis karang yang masih terjaga. Gugusan terumbu karang membentuk istana bawah laut. Aneka warna ikan melintas di depan mata. Sekelompok ikan sesekali muncul dan sembunyi di balik terumbu karang seperti ikan Napoleon. Begitu juga dengan rombongan yellow snapper atau ikan kakap kuning. Terus menyusuri dan menikmati keindahan bawah laut, hingga akhirnya saya berjumpa dengan clownfish atau ikan badut yang bermain-main di atas terumbu karang. Keanekaragaman bawah laut ini menjadi mutiara terpendam di garis pantai Buton Selatan. Maka, tak heran sejak 18 November 2005 lalu dikeluarkan surat keputusan Bupati Buton yang menetapkan Pulau Liwutongkidi sebagai kawasan konservasi laut daerah. Deru suara motor memecah keheningan. Sejumlah pesepeda motor trail beraksi di pesisir pantai. Meski belum pernah mencoba, saya tertantang untuk ikut jelajah menyusuri indahnya pulau dengan motor trail. Meski sempat kesulitan awalnya, akhirnya saya berhasil melaju. Banyaknya batu karang di tengah padang sempat menjadi kendala, namun tidak menyurutkan adrenalin saya untuk mengitari pulau. Apalagi sejauh memandang hijaunya padang savana di tengah pulau berpadu dengan birunya air laut. Perjalanan ini menyejukkan hati. Senja melambai di ufuk barat menghantar salam perpisahan. Diiringi langit yang mulai temaram, saya pun bergegas menuju tempat peristirahatan, tenda di tepi pantai. Kaki boleh melangkah ke seluruh penjuru pulau. Alam bahkan menyediakan udara yang hangat untuk beristirahat. Tapi ingat, jangan tinggalkan apapun selain jejak. Karena keasrian dari surga di garis pantai ini harus terus dijaga. Kemanapun kita melangkah terlihat hamparan alam yang luas dan juga mempesona. Garis pantai di Indonesia tidak hanya menyimpan keindahan, tapi juga beragam budaya dan kekayaan alamnya. Inilah tanah airku, negeri yang Tuhan berikan untuk kita jaga bersama. Kita bangga, Indonesia!